Baiklah, hari ini izinkan saya menyampaikan mengenai materi yang berjudul bagaimana mempertahankan residual kidney function atau fungsi ginjal sisa pada kondisi gagal ginjal. Outline pertama mengenai pengenalan konsep CKD dan RKF itu sendiri. Kita tahu bahwa model konsep dari penyakit ginjal kronik kita berangkat dari kondisi normal, bahwa pada kondisi normal kita harus terus melakukan screening terhadap faktor-faktor risiko terjadinya penyakit ginjal kronik. Kemudian seiring dengan terjadinya peningkatan risiko daripada kejadian CKD, maka harus diketahui bagaimana mengurangi atau menurunkan risiko dari CKD itu sendiri dan tetap melakukan screening. Pada saat terjadi injury, maka yang harus kita lakukan adalah diagnosis dan penata laksanaan yang tepat dan komprehensif untuk memperlambat progresivitas dari CKD itu sendiri. Kemudian pada kondisi penurunan GFR dan pada saat terjadinya kidney failure, maka disinilah kita harus mempersiapkan dan sudah melakukan mungkin kidney replacement therapy atau terapi pengganti ginjal untuk mencegah atau menahan laju komplikasi. Secara global, prevalensi dari CKD itu sendiri sekitar 9-13%. Dan kita tahu bahwa sifat CKD yang progresif akan sering berakhir pada kondisi gagal ginjal. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari IRR pada tahun 2020 itu penyebab terbanyak terjadinya penyakit ginjal kronik adalah masih dipegang oleh hipertensi sebesar 35%. Kemudian ada DM nefropati dan penyebab-penyebab lain. Bagaimana penata laksanaan dari CKD itu sendiri? Goal primernya dari penata laksanaan CKD adalah pertama untuk mencegah progresivitas dari CKD menjadi gagal ginjal atau end-stage kidney disease dengan cara tadi etiologinya adalah hipertensi, kita harus melakukan kendali terhadap tekanan darah, kemudian kendali terhadap kadar gula, kemudian memodifikasi faktor-faktor risiko yang bisa kita lakukan, kemudian mencegah komplikasi dari CKD itu sendiri yang dapat menyebabkan gangguan mineralisasi tulang atau CKD-MBD, kemudian anemi, kemudian gangguan elektrolit, serta mencegah terjadinya kardiovaskular event dan kematian. Dan mempersiapkan pasien-pasien untuk menjalani terapi pengganti ginjal. Ya. Jadi disitulah biasanya kita akan mengatakan kepada pasien bahwa sudah Bapak atau Ibu sudah mengalami penurunan fungsi ginjal, bahwa fungsi ginjal sisanya hanya sekian persen. Sebetulnya apa itu residual kidney function atau fungsi ginjal sisa? Secara definisi berdasarkan jurnal ini disebutkan bahwa RKF atau residual kidney function adalah sisa atau fungsi ginjal sisa pada pasien-pasien yang sudah menjalani terapi pengganti ginjal. Gambar Secara konseptual itu sendiri, halaman belakang fungsi ginjal total itu adalah gabungan dari fungsi ginjal sisa dan fungsi yang didapatkan dari terapi pengganti ginjal. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa fungsi ginjal itu ada ekskresi, endokrin, dan metabolisme. Jadi pada kondisi penyakit ginjal kronik, maka fungsi ekskresi yang tersisa bisa kita lihat dari glomerular filtrasi, kemudian reabsorpsi tubular dan sekresi, dan yang digantikan oleh mesin adalah fungsi dialisis, konveksi, dan difusi. Kemudian fungsi endokrin ginjal berupa menghasilkan eritropoietin, maka pada kondisi gagal ginjal digantikan dengan ESA, kemudian analog vitamin D, serta antihipertensi.
Kemudian mengapa fungsi ginjal sisa ini menjadi penting untuk kita ketahui, kita pertahankan, dan didiskusikan pada hari ini. Baik, kita lihat di sini bahwa penurunan dari fungsi ginjal sisa atau residual kidney atau renal function itu dapat menyebabkan meningkatnya resting energy expenditure, kemudian menurunnya kemampuan untuk membuang ya toksin-toksin uremik molekul sedang, kemudian menurunkan produksi eritropoietin dan akhirnya terjadi anemia, kemudian inflamasinya meningkat. Kemudian kalau RKF-nya turun, dia clearance dari atau kemampuan ginjal untuk membersihkan atau membuang toksin-toksin uremik itu menjadi menurun, kemudian menurunkan removal dari cairan serta fosfat. Kondisi tersebut dapat mencetuskan keadaan malnutrisi, kemudian kardiak hipertrofi dan heart failure, kemudian aterosklerosis dan arteriosklerosis, kemudian kalsifikasi di pembuluh darah, sehingga akan menyebabkan meningkatnya morbiditas daripada penderita gagal ginjal kronik. Kemudian mortalitas yang sering terjadi kita ketahui adalah ada pasien PGK itu meninggalnya bukan karena ginjalnya justru, tetapi karena kardiovaskular event. Dan juga kondisi dari menurunnya residual kidney function ini dapat menurunkan kualitas hidup dari penderita PGK itu sendiri. Sehingga fungsi ginjal sisa dikatakan merupakan faktor prognostik yang sangat kuat karena dengan mampunya kita mempertahankan fungsi ginjal sisa, maka pada pasien-pasien yang menjalani terapi pengganti ginjal dapat survive dengan lebih baik, kemudian morbiditasnya rendah, serta memiliki kualitas hidup yang baik selama dia menjalani PD ataupun peritoneal dialisis ataupun menjalani hemodialisis. Bagaimana mengukur residual kidney function? Secara umum dilakukan dengan mengukur GFR. Jadi kita sudah sama-sama mengetahui bagaimana mengukur GFR. Kita bisa menggunakan rumus Cockcroft-Gault ya. Kemudian atau menggunakan rumus GFR itu sendiri dilakukan biasanya sebelum melakukan inisiasi dari HD ya. Pada saat berdasarkan dari guideline NKF dan KDOQI, pengukuran RKF atau fungsi ginjal sisa itu bisa dilakukan dengan creatinine level dan clearance urea dari urin 24 jam. Ya. Ada beberapa metode-metode yang baru saat ini dalam mengukur RKF, ya, misalnya dengan sistatin. Nah, di sini sistatin, kemudian mengukur beta-2 mikroglobulin. Namun ada beberapa limitasi dari atau keterbatasan dalam teknik ini ya. Sehingga di lapangan kita tetap biasanya menggunakan eGFR dan volume daripada urin. Efek dialisis sendiri pada fungsi ginjal sisa. Jadi kita tahu dialisis ada dua, yaitu peritoneal dialisis atau CAPD, kemudian hemodialisis. Jadi baik peritoneal dialisis maupun hemodialisis mempunyai efek yang berbeda dalam mempertahankan residual kidney function atau fungsi ginjal sisa. Disebutkan dari jurnal bahwa hemodialisis atau HD itu jadi apabila pada pasien gagal ginjal yang menjalani terapi pengganti ginjal HD saja, itu dikatakan dapat meningkatkan injury dari nefron dan akhirnya hanya akan terjadi penurunan yang progresif dari residual dari nefron itu sendiri. Misalnya kita lihat pada awal cuci darah, pasien tersebut masih ada urin biasanya. Namun beberapa bulan kemudian urinnya pasien mengeluh urinnya semakin sedikit, bahkan kencingnya hanya menetes tidak sampai 1 sendok pasien bilang.
Kemudian HD sendiri itu ada beberapa hal yang berpengaruh kepada residual kidney function. Jadi dikatakan di jurnal tersebut bahwa pertama biocompatible membran yang digunakan. Jadi membran pada proses HD itu ada yang selulose dan polisulfon, atau kita mungkin kenal dengan low flux dan high flux. Jadi disebutkan bahwa pada pemakaian pada proses hemodialisis low flux ya, dibandingkan dengan high flux, maka residual kidney function-nya lebih bagus preservasinya pada pemakaian biocompatible membran polisulfon yang high flux. Kemudian dialisat itu sendiri. Jadi ada perbedaan mempertahankan RKF pada dialisat konvensional dan ultra pure, di mana disebutkan ultra pure dialisat lebih baik dalam mempertahankan residual kidney function. Kemudian frekuensi dari HD. Ada HD yang 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, 4 kali seminggu mungkin ya pada kondisi-kondisi pasien yang overload cairan misalnya, maka dikatakan bahwa semakin sering dilakukan HD atau frekuensi HD yang sering dapat menyebabkan peningkatan hilangnya fungsi ginjal sisa. Kemudian juga dari HD itu adalah incremental dialisis. Jadi incremental dialisis HD kapan perlu ya kalau secara mudahnya gitu. Incremental dialisis ini baik dalam mempertahankan fungsi ginjal sisa, namun incremental dialisis itu sendiri perlu pertimbangan, perlu kondisi ideal juga yang bisa dilakukan incremental dialisis. Kita harus mempertimbangkan jumlah urin ya. Pada pasien itu minimal dia masih bisa mengeluarkan urin 500, kemudian tidak ada overload cairan, tidak ada kondisi hiperkalemi, kemudian status gizinya baik, kadar Hb-nya baik, kemudian kualitas hidupnya baik, maka mungkin bisa dipertimbangkan diberikan incremental dialisis. Jadi bukan berarti dia harus 2 kali seminggu untuk mempertahankan RKF, maka diturunkan jadi kapan perlu saja, tetap ada pertimbangan-pertimbangan khusus pada pemberian HD yang incremental. Oke. Keuntungan pada pemakaian peritoneal dialisis nih, pada RKF kita tahu bahwa dari program Kementerian Kesehatan kita diharuskan setiap unit HD itu memberikan pelayanan CAPD. Lebih baik bisa mampu memasang CAPD sendiri atau paling tidak mempunyai poli CAPD. Ternyata memang peritoneal dialisis itu mengapa CAPD disebutkan PD first, PD dulu pada pasien-pasien yang baru akan menjalani terapi pengganti ginjal adalah memang dia salah satu keuntungannya mampu mempertahankan residual kidney function atau fungsi ginjal sisa lebih baik daripada terapi pengganti ginjal hemodialisis gitu. Nah, di sini disebutkan perbandingan antara hemodialisis dan peritoneal dialisis, bahwa penurunan residual kidney function terlihat lebih cepat terjadi pada hemodialisis dibandingkan pada PD. Jadi ada studi prospektif yang dilakukan pada 279 pasien HD dan 243 pasien peritoneal dialisis, di mana RKF itu lebih banyak hilang pada pasien HD dibandingkan pasien PD. Kemudian studi retrospektif pada 811 pasien HD dan 1032 pasien PD menunjukkan bahwa pasien yang menjalani peritoneal dialisis itu 65% risiko oligurianya lebih rendah. Jadi mampu mempertahankan ekskresi pada
PD. Jadi PD first atau PD dulu ya. Peritoneal dialisis itu ternyata lebih baik dalam preserving atau mempertahankan fungsi ginjal sisa. Jadi hemodialisis mempunyai, kita sering lihat di Word bahwa resiko untuk terjadinya hipotensi intradialitik ya, atau hipotensi intermittent itu lebih tinggi, dan juga terjadi aktivasi dari mediator-mediator inflamasi yang nefrotoksik, sehingga itu yang menyebabkan salah satu penyebab terjadinya loss daripada RKF. Faktor-faktor yang mempengaruhi RKF ya, atau mempengaruhi fungsi ginjal sisa. Nah, ini tadi disebutkan bahwa yang paling sering dialami pada saat HD itu komplikasinya adalah hipotensi intradialitik. Mengapa hal ini terjadi? Mungkin kita sering mengalami bahwa pasien datang ingin ditarik lebih dari preskripsi atau persepan yang seharusnya. Misalnya karena timbangan sebelumnya 50, kemudian saat datang 53, pasien minta ditarik atau difiltrasi sebanyak 4 liter. Padahal kita tahu bahwa UF goal atau ultrafiltrasi goal idealnya adalah kurang dari 5% dari cairan tubuh. Jadi pada kondisi berat badan 50 kilo tentu idealnya 2 sampai 2,5 liter saja. Namun UF goal yang tinggi pada pasien, kemudian dengan kondisi mungkin komorbid HHD ya, sudah ada heart disease, maka dapat menyebabkan risiko komplikasi intradialitik berupa hipotensi akibat fluid removal yang berlebihan. Kemudian yang mempengaruhi residual kidney function juga adalah pemakaian diuretik. Kemudian ACE inhibitor dan ARB dikatakan pada pasien yang mengalami kidney failure kita berikan untuk, ini di jurnal disebutkan justru untuk mempertahankan RKF. Ya, jadi pemberian ACE inhibitor dan ARB mampu mempertahankan residual kidney function. Kemudian pada pasien penyakit ginjal kita harus waspada juga terhadap agen-agen nefrotoksik, misalnya aminoglikoside, zat kontras radioaktif, karena agen nefrotoksik dapat mempercepat hilangnya fungsi ginjal sisa. Kemudian mengurangi asupan sodium atau natrium, dan faktor yang lain yang dapat mempengaruhi residual kidney function adalah adanya jantung, kemudian kondisi hiperuremia, terjadinya peritonitis berulang pada pasien-pasien PD, kemudian penyakit vaskuler perifer, kondisi overweight, kemudian diabetes, usia lanjut, hipertensi, protein urea, atau menjalani HD setelah transplantasi. Bagaimana kita mempertahankan residual kidney function selama mungkin pada kondisi kidney failure? Pertama, kita harus measure ya, mengukur dan memonitor dari residual kidney function itu sendiri. Jadi pasien walaupun sudah menjalani hemodialisis misalnya, atau sudah menjalani peritoneal dialisis, atau sudah mendapatkan misalnya terapi pengganti ginjal yang paling ideal, dalam hal ini adalah transplant, namun tetap harus dilakukan monitor terhadap fungsi ginjalnya. Jadi monitor GFR setiap bulan, kemudian setiap 4 kali setahun, ya, atau setiap 3 bulan, kemudian setiap 6 bulan, sampai perbaikan ini pada kondisi, dikatakan di sini pada kondisi yang belum menjalani terapi pengganti ginjal. Kalau sudah menjalani terapi pengganti ginjal, maka dapat dilakukan monitor boleh 1 bulan, boleh 3 bulan ya kalau untuk ini. Kemudian pengukuran dan monitor parameter-parameter adekuasi lain, misalnya anemia, kemudian cairan,
kadar fosfat, kemudian status nutrisi, dan kondisi komorbid lainnya. Dan tetap harus menghindari dan meminimalkan paparan dengan agen-agen nefrotoksik tadi disebutkan, misalnya zat radiokontras, ya, mungkin pasien CKD kita, pasien CKD on HD-nya memerlukan CT scan mungkin. Nah, pemakaian kontras harus dipertimbangkan, tetap harus dipertimbangkan dalam mempertahankan RKF. Kemudian pemakaian NSAID atau COX-2 inhibitor, ya, tetap harus diminimalkan atau sebisa mungkin dihindari. Kemudian penyakit yang mendasari, misalnya hipertensi, tetap harus dikendalikan, atau kondisi hipertensi intradialitik, ya, harus dikontrol, dan hindari kejadian hipotensi pada saat HD, jadi intradialitik. Kemudian mengadjust atau memberikan persepan HD yang sesuai, jadi tidak berlebihan, tidak mengikuti maunya pasien. Mungkin kawan-kawan mitra dialisis, ya, perawat HD di ruangan sering merasa kewalahan dalam memberikan edukasi mengenai berapa harus ditarik, karena rata-rata pasien HD khawatir apabila selisih berat badan datang dan berat badan pulang pada sesi HD sebelumnya itu tidak dilakukan penarikan atau filtrasi pada mesin. Jadi pasiennya gelisah dan memaksa kita biasanya untuk menarik sesuai dengan selisih itu, ya. Jadi tetap harus dilakukan edukasi dan persiapan yang tepat bagaimana seharusnya filtrasi itu boleh diberikan. Kemudian pada saat melakukan modalitas HD awal bisa dilakukan dengan 2 kali. Kemudian tetap dilakukan prioritas bahwa PD first atau CAPD lebih dulu ditawarkan, diedukasi dengan pasien apabila memenuhi syarat sebagai kandidat untuk pasien CAPD, gitu, ya. Kemudian evaluasi kembali dosis dialisis jika terjadi perubahan dari RKF itu sendiri. Jadi kita bisa tahu secara cepat RKF-nya apakah menurun dibanding sebelumnya adalah kita tanya jumlah urin. Jadi gimana Pak, Bu, apakah jumlah urinnya berapa sekarang, 1 hari 1 malam? Oh, masih banyak Dok, masih seperti awal. Kita bisa cepat berpikir bahwa RKF-nya masih preserve, ya. Tetapi kalau misalnya pasien memang sering overload, sering ditarik, kemudian pada saat 6 bulan setelah cuci kita tanya misalnya urinnya tambah sedikit Dok, katanya gitu. Kalau dulu bisa kencing sampai 5 kali sehari misalnya, atau saya pernah ukur 1 liter, sekarang paling hanya setengah liter. Maka kita harus memikirkan bahwa sudah terjadi penurunan residual kidney function pada pasien kita tersebut. Kita harus evaluasi ulang apa yang miss daripada preskripsi HD kita. Apakah memang preskripsi sudah tepat, tetapi pasien yang compliance pasien atau kepatuhan pasien dalam menjaga asupan cairan yang kurang, ataukah ada faktor-faktor lain. Kemudian ini belum bisa mungkin dilakukan di center, semua center, ya, penggunaan dializer yang high flux sebagai dializer yang biokompatibel atau yang baik untuk mempertahankan residual kidney function. Kemudian menggunakan dialiser ultra pure. Kemudian ini tadi disebutkan lagi bahwa hindari terjadinya hipotensi intradialitik. Kemudian strategi berikutnya untuk mempertahankan RKF adalah low protein diet. Jadi pada hemodialisis diberikan 0,6 sampai 0,8 kg per hari. Pada saat dia tidak HD, pada saat HD boleh diberikan 1,2 gram per kilogram per hari. Jadi
dengan menjaga diet protein, terutama pada hari tidak cuci, maka dari jurnal ini disebutkan hal itu mampu menjaga fungsi ginjal sehat yang tersisa. Nah, ini kita lihat di sini bahwa di sini disebutkan incremental, ya HD kapan perlu, misalnya 1 kali sampai 2 kali seminggu pada pasien end-stage kidney disease. Kemudian tetap lakukan PD atau bisa juga dikombinasi dengan HD yang infrequent. Jadi tidak harus selalu tidak rutin gitu HD. Kemudian low protein diet pada saat tidak HD, hari-hari tidak HD. Kontrol tekanan darah, hindari hipotensi intradialitik, hindari agen nefrotoksik, maka mampu mempertahankan residual kidney function atau fungsi ginjal sisa itu lebih lama. Ya, kemudian secara teratur, secara rutin memonitoring dari RKF dengan target volume urin itu lebih dari 500 cc per hari, kemudian kadar eGFR-nya adalah lebih dari 3 mili per menit per 1,73 meter persegi. Gitu. Jadi ini adalah strategi-strategi untuk mempertahankan fungsi ginjal sisa lebih lama pada pasien-pasien kidney failure. Baiklah, kita tahu bahwa fungsi ginjal sisa yang mampu dipertahankan adalah prediktor yang baik dalam menurunkan morbiditas, mortalitas, dan kualitas hidup yang lebih baik pada pasien-pasien peritoneal dialisis dan pada pasien-pasien HD kita. Karena residual kidney function itu memberikan kontribusi terhadap kualitas pasien gagal ginjal tahap akhir, karena mampu dengan adanya RKF yang masih bagus, artinya mampu melakukan clearance dari solut atau toksin uremik, kemudian mampu mempertahankan keseimbangan cairan dan juga elektrolit. Fungsi ginjal sisa yang mampu kita pertahankan juga memberikan efek yang menguntungkan terhadap inflamasi, kemudian anemia, malnutrisi, diabetes, kemudian obesitas, perubahan pada mikrobiota, dan penyakit-penyakit kardiovaskuler. Yang tentu saja harapan kita adalah pasien-pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis mampu hidup dengan atau survive lebih lama dan hidup dengan lebih berkualitas lagi. Itu saja mungkin Dr. Adi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Herleni Kartika, spesialis penyakit dalam, atas presentasinya yang sangat lengkap ya. Tentu hal ini akan menambah wawasan kita semua ya, para dokter dan para medis yang berkecimpung di dunia ginjal ya, dan mungkin hemodialisis dan CAPD ya.